Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nata Nadi. Di video kali ini kita mau road trip yang lumayan jauh dari rumah, mumpung anak-anak libur panjang. Kita mau road trip menuju Pantai Pangandaran. Jaraknya memang jauh dan jalannya yang berkelok-kelok. Tapi demi pantai dan angin laut, kita gas terus ya guys. Kita masuk melalui jalur tol Paster menuju ke arah tol Cileunyi. Perjalanan Bandung Pangandaran ini cukup panjang, sekitar 6 jam. Tapi kalau di waktu libur nasional, waktu yang ditempuh bisa sampai 10 jam bahkan lebih guys. Perjalanan pagi ini alhamdulillah lancar guys. Padahal ini sedang high season awal tahun 2026. Pantai Pangandaran ini merupakan salah satu pantai favorit warga Jawa Barat. Perjalanan selama 6 jam ini kita akan melalui beberapa kota, dimulai dari Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Dengan total jarak yang ditempuh sekitar 220 km. Sambil menikmati video virtual dari kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya guys. Awalnya rencana road trip Bandung Pangandaran ini mau berangkat di akhir tahun. Tapi info di medsos katanya jalur ke Pangandaran padat merayap alias macet banget. Jadinya kami undur di awal tahun aja guys. Karena lagi musim liburan sekolah anak-anak membuat lokasi Pangandaran menjadi ramai. Dan di road trip kali ini kita akan mereview juga beberapa hotel yang terkenal luas dengan kolam renangnya guys. Salah satunya adalah Pantai Indah Resort yang berada di pantai timur. Sekarang kita sudah memasuki kota Ciamis. Kalau nggak macet, sekitar 2 jam lagi kita akan sampai di Pangandaran. Seperti biasa, kita mau infokan pemesanan hotelnya ya. Kali ini kita pesan lewat aplikasi Agoda ya guys. Pertama, tinggal cari aja nama hotelnya dan tentukan tanggalnya. Lalu pilih tipe kamar yang diinginkan. Untuk rate harga kamarnya mulai dari 600 ribuan, udah free sarapan 4 orang. Worth it banget ya guys. Jangan lupa juga cek info promo yang disediakan oleh aplikasinya ya, dan pastikan pembayaran telah berhasil. Agar kode pemesanan kita disetujui dan memudahkan proses di hotelnya. Oke guys, kita lanjut lagi perjalanannya. Sekarang kita udah sampai Banjar nih. Di depan sini kita belok ke kanan ya, melewati jembatan Terminal Banjar. Kalau lurus nanti tembusnya ke Jawa Tengah guys. Bisa ke Cirebon maupun ke Yogyakarta. Mudah-mudahan road trip selanjutnya kita bisa main ke Yogyakarta ya guys. Tentunya perjalanannya lebih jauh dan lebih lama dari road trip kali ini. Perjalanan sampai saat ini masih terlihat lancar. Kita berangkat di tanggal 3 bulan Januari, di mana masih dalam suasana liburan sekolah anak-anak dan Nataru juga. Kemungkinan besar nanti akan ketemu arus balik dari Pangandaran guys, karena di berita banyak info macet ke jalur Pangandaran di akhir tahun. Karena perjalanan ini lumayan panjang, jadi kita cari rest area dulu guys, sekalian isi bensin, biar kondisi kembali fit dan segar. Kita masuk ke rest area di pom bensin Kertahayu Banjar guys, biar refresh lagi di perjalanan selanjutnya. Di sini banyak yang jualan juga, jadi sekalian jajan dulu ya guys. Banyak banget pilihannya, dan banyak pengunjung juga yang menikmati jajanan di rest area ini. Kita cobain kebab dan bakso bakarnya, kelihatan enak nih guys. Sekarang kita lanjut kembali perjalanannya setelah beristirahat cukup dan mengisi bensin. Terlihat arus balik sudah mulai memadati perjalanan nih guys.
Biasanya kalau macet gini perjalanan Bandung Pangandaran bisa memakan waktu 10-12 jam. Perjalanan ini nggak membosankan karena banyak pemandangan yang kita lewati guys. Dan tentunya ada banyak sekali rest area di perjalanan ini. Jadi bisa istirahat dulu ketika konsentrasi Pak Supir sudah menurun. Sekarang kita sudah masuk ke hutan Pangandaran. Jadi sepanjang jalan ini kita melewati pegunungan dan hutan. Kalau udah malam, sepertinya lewat jalur ini harus ekstra hati-hati karena pasti gelap ya. Penerangan jalan juga masih minim soalnya guys. Tak terasa udah 6 jam perjalanan dan kita udah sampai jembatan Priangan Pangandaran. Akhirnya kita sampai di Pangandaran, ditandai oleh monumen patung ikan marlin ini. Dari sini lurus aja sampai menemukan gerbang utamanya, dan ada beberapa gerbang tiket menuju kawasan Pangandaran ini. Suasana udaranya dan panas pantainya udah kerasa banget nih guys. Ini gerbangnya guys, nanti ada petugas yang memeriksa jumlah orang yang ada di kendaraan kita. Jadi kita hanya membayar tiket untuk jumlah orang dan untuk parkir kendaraan di zona Pangandaran ya guys. Untuk biaya per orangnya 20.000 dan 15.000 untuk biaya parkirnya. Tiket ini juga udah termasuk tiket wisata Pantai Batu Hiu. Jadi nggak perlu bayar tiket lagi ya guys kalau mau ke Batu Hiu. Untuk total yang kami bayar untuk 4 orang adalah 95.000. Kalau mau keluar masuk area Pantai Pangandaran tinggal liatin aja tiketnya ya. Sekarang kita langsung aja menuju ke hotel ya guys. Jarak dari gerbang menuju Hotel Pantai Indah Resort sekitar 5 menitan aja guys. Dan ini ada ikon Grand Pangandaran, bagus untuk spot foto-foto berlatarkan pohon kelapa dan taman. Kalau masuk lewat pintu gerbang utama, tinggal lurus dan berputar sedikit menuju ikon ini. Dan di sebelahnya juga ada restoran cepat saji dan minimarket. Akhirnya pantainya udah terlihat guys. Masya Allah, akhirnya kita lihat pantai lagi setelah 2 tahun gak ke pantai. Tuh teman-teman bisa lihat ya, ombaknya cantik banget. Untuk lokasi hotelnya sangat strategis, dekat dengan berbagai tempat wisata, kuliner, dan pusat oleh-oleh Pangandaran. Alhamdulillah akhirnya kita udah sampai di Hotel Pantai Indah Resort. Hotel ini berada di Jalan Kidang Pananjung, Pantai Timur, Pangandaran. Tempat parkirannya cukup luas dan ini parkirannya outdoor semua ya guys. Area parkirannya juga banyak pepohonan, pohon-pohon tinggi jadi udaranya sejuk guys. Sekarang kita ke area drop off barang-barang dulu. Dan ini area drop off-nya. Jangan lupa minta bantuan bellboy-nya untuk membawa troli untuk menurunkan barang-barang ya. Di sini juga banyak stafnya yang udah standby, jadi gampang minta bantuannya guys. Sekarang kita langsung aja masuk ke area lobbynya untuk check-in. Terlihat begitu luas ya depan hotelnya, jadi nggak sabar untuk melihat suasana di dalam hotelnya. Udah selesai turunin barang-barang, sekarang ke area parkiran dulu. Untuk parkirannya di sini hanya tersedia parkir outdoor aja ya guys. Hotel Pantai Indah Resort ini terbagi menjadi beberapa bangunan, dan di hotel ini ada bungalow juga guys. Ini suasana lobinya, luas dan cukup megah ya, nuansanya seperti di Bali. Untuk sirkulasi udaranya juga bagus karena lobi hotelnya memakai konsep terbuka.
Ada meja dan kursi-kursi kayu yang panjang banget guys di sini. Unik ya. Ada taman kaktus juga di samping lobi, dan ini pemandangan dari lobinya langsung ke taman kaktus. Untuk welcome drinknya di sini belum tersedia ya guys. Semoga kedepannya bisa disediakan welcome drink untuk para tamu hotel. Dan untuk resepsionisnya ada di ujung lobi ya guys. Sekarang kita check-in dulu ya guys. Jangan lupa siapkan KTP dan bukti pembayaran online-nya ya. Untuk proses check-in-nya cepat dan mudah. Staf hotelnya ramah-ramah, membantu memberikan informasi yang kita butuhkan. Kita nanti diberi key card dan kupon makan untuk sarapan guys. Suasana lobinya adem banget ya guys, langsung lihat pemandangan taman kaktus. Sambil nunggu waktu check-in, kita mau lihat dulu ke taman kaktusnya. Untuk akses ke tamannya bisa dari area depan lobi dan bisa juga dari samping resepsionis. Kaktusnya besar-besar guys, dan ada banyak macam-macam kaktus yang dirawat di sini. Tamannya bersih banget dan tertata dengan rapih. Ini salah satu spot foto paling bagus yang ada di hotel ini. Untuk pecinta kaktus pasti seru banget main ke sini guys. Walaupun terlihat berduri, ternyata cantik juga ya kalau dilihat lebih dekat. Oke guys, setelah selesai main-main di taman, sekarang kita mau langsung aja ke kamar. Kamar kita ada di lantai 3. Hotel ini ada 5 lantai dan memiliki lebih dari 200 kamar yang tersedia untuk pengunjung yang mau menginap. Kita melewati area kolam renangnya nih guys, salah satu kolam renang terluas di Pangandaran ini. Di sebelah kanan ini restoran untuk sarapan besok pagi. Cukup luas ya restorannya. Kita lanjut lagi menuju ke kamar. Untuk akses ke kamarnya kita perlu pakai lift ya guys, karena kamarnya ada di lantai 3. Tapi kalau mau lewat tangga juga bisa ya. Akses tangganya ada di sebelah kanan ini. Sekarang kita lihat kamarnya ya. Kamarnya ada di nomor 321 lantai 3. Untuk kamarnya kita pesan tipe deluxe dengan pemandangan kolam renang. Kamarnya nyaman dan luas, ada balkonnya juga guys. Sekarang kita langsung aja mau lihat balkonnya, ada kursi dan meja juga. Dari balkon ini langsung lihat pemandangan kolam renang. Masya Allah, view-nya bagus banget. Ada lapangan tenis juga di ujung sana guys. Sekarang kita lanjut room tour kamarnya. Ada 2 ranjang besar ukuran king size. Untuk tipe kamar ini tipe deluxe dengan pemandangan kolam renang. Untuk rate harga kamar ini 850.000 per malam, sudah dengan sarapan 4 orang. Dengan harga segini sih worth it ya guys, udah dapat kamar luas dengan view yang bagus, dapat sarapan 4 orang dan ranjangnya juga gede banget. Wajib cobain sih nginep di sini. Untuk AC-nya bagus, berfungsi dengan baik karena udara di luar yang panas banget, jadi AC di kamar sangat diperlukan. Disediakan juga kopi set, teko listrik, dan 4 botol air mineral. Ada fasilitas kulkas yang lumayan besar, tapi tidak termasuk isinya ya. Tadi itu krucil yang isi kulkasnya guys. Di bagian atas sini ada petunjuk arah kiblatnya juga. Ada fasilitas telepon untuk room service-nya. Ada gantungan baju dan ada cermin besar juga. Fasilitasnya cukup lengkap guys. Dan untuk sleepernya ini by request ya guys, jadi harus minta dulu ke resepsionisnya. Untuk TV-nya sayangnya masih TV digital, belum Smart TV guys. Padahal Smart TV menu wajib anak-anak kalau ke hotel.
Sekarang kita lanjut ke area kamar mandinya. Kamar mandinya lumayan luas, bersih, ada handuk, shower, dan perlengkapan standar ya. Shower air panas dan air dinginnya juga berfungsi dengan baik. Ada kloset dan wastafel yang panjang banget guys. Untuk amenitiesnya lengkap, ada sabun, shampoo, pasta gigi, dan ada hair dryer juga. Sekarang kita ke area balkonnya lagi guys. Betah banget di balkon ini karena view-nya langsung ke kolam renang dan bisa lihat taman juga. Lihat pepohonan yang hijau-hijau, indah banget ya guys. Lihat kolam renang, anak-anak jadi pingin buru-buru berenang nih. Saat keluar kamar, kita bisa langsung melihat view pantai timur Pangandaran. Jadi kamar kita ini langsung dapat dua pemandangan guys, pemandangan kolam renang dan pemandangan pantai timur. Oke, sekarang kita mau berenang, tapi sebelum berenang mau main-main dulu di pantainya. Jarak dari hotel ke pantainya dekat banget, tinggal nyebrang aja guys. Untuk akses ke pantai timurnya lewat jalur samping ini ya. Kita jalan lurus aja lalu ke kiri. Itu pantainya guys, sudah terlihat dari sini. Hati-hati saat nyebrang jalannya ya, karena kadang ada banyak kendaraan yang ngebut di sini. Wah, asik, terlihat sepi nih guys. Suasana pantainya begitu terasa. Perjalanan panjang pagi tadi terbayarkan oleh keindahan pantai ini. Pantai timur ini memang gak seramai pantai barat, karena pantai timur ini tidak diperuntukkan untuk bermain air terlalu jauh. Jadi hanya bisa bermain di pinggirannya aja. Di pantai timur ini lebih menghususkan bermain banana boat atau jet ski guys. Meskipun sedang musim liburan, tetapi kali ini berasa bermain di pantai pribadi guys. Oke, sekarang kita balik lagi ke hotel. Setelah bermain di pantai, kita mau lanjut berenang di kolam renang hotelnya ya. Jangan lupa sebelum masuk ke kolam renangnya, kita harus bilas dulu bekas pasir pantainya ya. Tempat bilasnya ada di samping kolam ya guys. Dan ada beberapa peraturan untuk di kolam renangnya. Ini tempat bilasnya ya. Dan ini kolam renangnya luas banget ya guys. Untuk kolam dewasa kedalamannya sampai 180 cm. Jadi selalu perhatikan anak-anak jika mereka berenang di sini. Ada kolam yang satunya lagi, tapi sayangnya kolamnya sedang direnovasi guys, jadi belum bisa dipakai. Untungnya kolam yang besarnya tersedia ya guys, jadi anak-anak tetap happy bisa berenang. Dan untuk air kolam renangnya ini air dingin ya. View kolam renangnya keren ya, dikelilingi pepohonan hijau dan bangunan hotel yang megah banget guys. Enak banget sore-sore berenang di sini karena kolam renangnya bersih dan jernih banget. Untuk kolam renangnya buka dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, jadi anak-anak bisa puas berenang di sini. Lampu-lampu sudah menyala, suasana menjadi hangat guys. Oh iya, ada beanbag juga yang disediakan untuk di kolam renangnya. Jadi semakin seru main di kolamnya. Anak-anak semakin betah berenang di sini sampai nggak mau udahan nih. Ketiga kolam di sini semuanya air dingin ya guys.
Semakin malam, semakin indah pemandangannya ya. Oke, selanjutnya kita mau room tour malam sekalian cek kecepatan internetnya. Dan ini suasana malam di dalam kamarnya. Suasananya cukup nyaman ya. Lampu-lampunya udah dinyalakan semua ini guys. Dan pencahayaannya bagus ya. Untuk kecepatan internetnya di sini lumayan kenceng. Hanya saja sinyalnya kurang stabil di kamar ini. Kecepatan internetnya sampai 52 Mbps. Enak untuk dipakai streaming nih. Setelah selesai room tour kamar, kita mau cari makan malam dulu guys. Udah main jauh ke pantai, sayang banget kalau nggak makan seafood ya. Tapi sebelum kita cari makan malam, kita mau ajak teman-teman melihat suasana lobi hotelnya di malam hari. Suasana pantai timurnya gelap ya, tapi suara ombaknya terdengar dengan jelas. Ini suasana malam di lobi hotelnya, penuh dengan lampu-lampu ya, dan di bagian taman kaktusnya pun dipenuhi cahaya warna-warni. Saat malam, lobi hotelnya terlihat sangat terang, luas, dan elegan ya. Ada taman kecil juga di bagian dalam lobinya, bagus untuk spot foto-foto guys. Sekarang kita lihat suasana taman kaktusnya di malam hari ya. Suasana malam di taman kaktusnya ini nyaman ya. Pemilihan lampu tamannya juga bagus. Untuk yang mau foto mengabadikan momen bersama keluarga pasti seru banget. Setelah selesai main di taman kaktus, kita lanjut mau makan malam. Sekarang kita langsung ke restoran seafood yang populer di Pangandaran guys. Dari keluar hotel, kita lewat ke kiri ke arah pantai timur. Ini Hotel Pantai Indah Resort di malam harinya guys. Jarak dari hotel ke restonya cuma 5 menit aja. Dan ini salah satu resto yang direkomendasikan oleh Google. Ini dia restonya guys. Nama restonya Karya Bahari 3. Ada di sebelah kiri depan pantai timur banget tempatnya ya. Alamat lengkapnya di Komplek Pasar Ikan, Pantai Timur, Blok Polair, Pangandaran, Jawa Barat. Kita pesan dulu seafoodnya, lalu pilih-pilih ada apa aja ya. Langsung ke bagian sini ya guys. Untuk pesanan seafood di sini minimal 300 gram. Pilihan seafoodnya juga banyak dan fresh semua guys. Ini proses pemotongan dan tempat memasaknya. Tempatnya bersih ya. Ikannya juga besar-besar, ada ikan bawal, kerapu, dan kakap merah. Kita pilih ikan bawal. Untuk bumbunya ada banyak pilihan, tinggal request aja mau dibumbuin apa dimasaknya guys. Sekarang kita cari tempat duduknya, ada di sebelah kanan atau di lantai 2. Tapi kalau di lantai 2 enaknya siang-siang sambil melihat view laut guys. Tempatnya luas dan bersih, proses memasaknya juga cepet banget. Oke guys, pesanan kita sudah datang. Kita pesan udang bumbu asam manis, ikan bawal saus padang, dan cumi goreng tepung. Makan malam di Karya Bahari ini selalu menjadi pilihan kami karena makanannya enak semua guys.
Ikan bawal saus padangnya enak banget, dagingnya lembut, bumbunya meresap sampai ke dalam, dan udang asam manisnya juga enak banget guys. Kalau teman-teman ke Pangandaran, wajib banget nih cobain makan seafood di sini. Pesan 3 porsi lauk untuk berempat ini cukup banget, dan untuk total harganya segini guys. Beres makan malam, kita lanjut kembali menuju ke hotel. Karena jarak hotel dengan Karya Bahari dekat, jadi kita udah sampai lagi guys. Sebenarnya untuk ke restonya kalau lewat jalur samping bisa jalan kaki sekalian olahraga ya. Cuma karena udah kemalaman takut hujan jadi kita pakai mobil aja guys. Nah ini kita udah sampai hotel dan area parkirannya itu lumayan gelap guys. Sepertinya perlu ditambah lampu-lampu lagi untuk di area parkirannya biar lebih terang dan nyaman. Sekarang kita kembali ke kamar untuk istirahat dulu ya guys. Sampai jumpa besok pagi. Selamat pagi dari Pangandaran. Pagi ini udaranya sejuk banget guys. Mungkin karena di area hotel ini banyak pohon-pohon besar juga ya. Bulannya masih kelihatan guys. Masya Allah cantik banget ya. Ditambah dengan view pepohonan hijau seindah ini. Jadi makin betah nginep di sini. Sekarang kita mau siap-siap untuk sarapan. Dan ini kupon makannya guys. Setiap keluar kamar, kami terpesona melihat pemandangan pantai timur di pagi hari. Dari kamar kita ini langsung dapat 2 view guys, view pool dan view pantai. Sekarang kita lanjut ke restonya ya. Restonya ada di lantai 1 dekat kolam renang. Untuk turun ke bawah, kita nggak perlu tap kartu lagi ya. Restorannya ada di pinggir kolam renang ya guys. Wah, udah ramai aja nih suasana restonya. Kita berikan kupon sarapannya di sini ya guys. Untuk penambahan sarapan anak di bawah 12 tahun 60.000 dan untuk dewasa 100.000. Waktu sarapan di sini dibuka dari jam 7 sampai jam 9.30. Anak-anak langsung ambil sereal dan susu. Ada soto ayam, kuah sotonya harum banget dan enak banget guys sotonya. Oh iya, untuk sarapan anak-anak kita nggak nambah lagi ya guys, karena dari paket kamarnya sudah free sarapan untuk 4 orang. Seperti biasa, anak-anak bikin roti panggang. Alat panggang rotinya unik ya guys, rotinya meluncur gitu. Dan ini ada aneka selainya. Ada aneka jajanan pasar juga. Ada pisang goreng, colenak, dadar gulung, dan lainnya. Untuk buahnya ada semangka dan salak. Ada bubur ayam juga yang selalu menjadi sarapan favoritnya Pak Su kalau ke hotel. Lengkap dengan aneka toppingnya. Di sebelah sini ada western food, kentang bumbu dan kacang merah yang harum banget nih guys. Ada aneka olahan telur juga. Seperti biasa, anak-anak request telur setengah mateng guys. Kita juga cobain omeletnya. Ini aneka minuman dan jus buah. Sekarang kita ke makanan utamanya guys. Ada nasi goreng, ada nasi putih, ada mie goreng, sayuran tumis, dan ayam bumbu. Gak ketinggalan kerupuk, acar, dan sambalnya juga.
Teteh Nata paling semangat nih makannya. Ini sarapan kita pagi ini. Ada bubur ayam, ada soto, ada telur, semangka, roti, dan lainnya. Untuk menu makanannya nggak terlalu banyak, tapi enak-enak semua guys. Dan ini colenaknya yang khas rasanya, perpaduan tape singkong yang dibakar dengan kelapa parut, gula merahnya. Setelah selesai sarapan, kita langsung berenang lagi. Suasana kolamnya lebih ramai dari kemarin sore ya guys. Anak-anak happy banget berenang di sini. Airnya jernih, bersih, dan gak perih ke mata. Oh iya, untuk kolam renangnya bisa untuk umum juga ya guys. Untuk tiketnya 50.000 per orang. Habis berenang, kita mau lihat fasilitas lainnya yang ada di hotel ini. Kita mau lihat lapangan basket dan lapangan tenis outdoornya ya. Untuk akses ke lapang basketnya, kita melewati taman kaktus dulu atau lewat area kolam renang tadi guys. Untuk bola basketnya disediakan oleh hotelnya ya, tinggal minta aja ke staf hotelnya. Ini lapangan basketnya, cukup luas ya. Dan sekarang kita menuju lapangan tenisnya guys. Areanya ada di pojok banget dari area outdoor ini. Ini lapangan tenisnya. Tersedia 2 lapangan tenis yang cukup luas ya guys. Dan untuk peralatannya teman-teman bisa meminta ke staf hotelnya karena sudah disediakan. Oh ya guys, satu lagi area bermain anak-anak belum kita review. Lokasinya ada di dekat resto ya. Playgroundnya cukup luas ya, buka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Permainan anak-anaknya lumayan banyak, ada perosotan, ada trampolin, dan lainnya. Untuk fasilitas hotelnya lengkap banget ya guys, dan kids friendly banget. Bikin betah anak-anak main di sini. Sekian review Hotel Pantai Indah Resort dari kami. Semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mau liburan ke Pangandaran. See you guys!